Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mencoba untuk menginput transaksi keuangan atau transaksi akuntansi yang terjadi di aplikasi Zahir Accounting. Untuk transaksi yang pertama adalah pembayaran iklan dibayar di muka. Ini ada bukti kas keluar, kemudian jumlah kas keluarnya sebesar 48 juta untuk pembayaran iklan kepada Diskominfo selama 2 tahun, mulai dari Januari 2020 sampai Januari 2022. Dalam bukti transaksi, ada keterangan bahwa pembayaran iklan dibayar di muka ini dengan jumlah 48 juta ini dibayar melalui bank. Nah, kebetulan ini ada petunjuk yang mengatakan bahwa ini dibayar melalui bank dalam bukti transaksinya. Bisa jadi keterangan ini tidak ada suatu saat nanti. Tapi kita tetap bisa mengetahui bahwa pengeluaran atau pembayaran iklan dibayar di muka ini dilakukan melalui bank. Kenapa? Karena dalam aturan pengeluaran kasnya mengatakan bahwa pengeluaran kas di atas 1 juta rupiah ini menggunakan cek. Ketika menggunakan cek, maka otomatis itu menggunakan bank. Nah, pengeluaran kas yang sebesar di bawah 1 juta baru menggunakan kas kecil. Di kasus transaksi yang pertama ini, pengeluaran pembayaran iklan dibayar di muka ini besarannya sebesar 48 juta rupiah, lebih besar daripada 1 juta rupiah. Nah, kalau nanti suatu saat tidak ada keterangan bahwa hal tersebut atau biaya tersebut dibayar melalui bank, kita tetap tahu bahwa pembayaran ini menggunakan akun bank karena di atas dari 1 juta rupiah. Untuk menginputnya, kita masuk ke kas dan bank, kemudian kita klik kas keluar. Selanjutnya pada akun kas, kita pilih Bank Mandiri. Defaultnya ini tetap Bank Mandiri biasanya, atau bank. Kemudian untuk penerimanya kita cari Diskominfo. Diskominfo karena belum ada, maka kita klik baru, kita tambahkan. Tipenya kita bikin others karena dia bukan customer, bukan vendor yang menyuplai barang, dan juga apalagi bukan karyawan. Untuk nama perusahaan, setelah kita pilih others tadi tipenya, kita tulis Diskominfo. Baru kita klik rekam. Kemudian kita klik Diskominfo, kita klik OK. Kita sesuaikan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 2 Januari 2020. Kodenya kita klik. Kita cari iklan dibayar di muka. Pembayaran untuk masa 2 tahun. Ini otomatis akunnya adalah iklan dibayar di muka. Kita cari iklan dibayar di muka di bagian harta, depannya angka 1. Tidak ada, yang ada adalah asuransi dibayar di muka. Karena defaultnya yang ada adalah asuransi dibayar di muka, maka akun asuransi dibayar di muka ini baiknya akan kita edit menjadi iklan dibayar di muka. Nah, setiap kali kita mencari akun yang belum ada, kita usahakan untuk mengedit apa yang bisa kita edit sebelum kita bikin baru. Kenapa? Karena bisa jadi versi pendidikan, versi software pendidikan yang kita pelajari ini memiliki keterbatasan karena berbeda dengan versi fullnya. Jadi bisa jadi keterbatasan itu ada pada pembuatan akun yang baru.
Untuk mengedit, kita klik dulu asuransi dibayar di mukanya, kemudian kita klik edit, kita sesuaikan namanya saja, tanpa perlu mengubah kualifikasi, kode, mata uang dan yang lainnya, atau alias dan yang lainnya. Kita cukup merubah namanya saja. Dari asuransi dibayar di muka menjadi iklan dibayar di muka. Habis itu kita rekam. Setelah kita rekam, kita pilih iklan dibayar di muka, kita input nominalnya di bagian nominal menjadi 4.800.000, kita klik di sebesar, kita pastikan semua data yang kita input benar. Di sebesar itu kita nggak bisa nulis manual ya, itu harus diklik biasa saja. Kalau sudah, kita klik rekam. Selesailah untuk menginput transaksi yang pertama. Tandanya kita selesai menginput adalah pada saat kita mengklik rekam, kita akan mendengar suara klik, atau pada saat kita lihat cek nomornya itu berubah. Awalnya itu nomor 1, tapi ketika kita selesai merekam, dia berubah menjadi nomor 2 atau nomor di atasnya. Di sini kita klik batal. Kita lihat transaksi yang kedua, yaitu pembelian aktiva tetap untuk dijadikan peralatan kantor. Yang harus kita cermati, di dalam bukti transaksinya ada kata-kata termin 2/10 N/30. Ini artinya pembelian aktiva tetap tersebut merupakan pembelian kredit, bukan tunai, karena ada persyaratan terminnya. 2/10 N/30 ini artinya adalah 2 itu adalah diskon awalnya, 10 itu adalah hari diskonnya. Jadi kita dalam melakukan pembelian aktiva tetap kepada PT Forkon Elektro akan mendapatkan potongan 2% jika kita melunasi hutang kita tersebut dalam jangka waktu 10 hari. Kalau kita melunasin dalam jangka waktu lebih dari 10 hari sejak tanggal transaksi hutang kita, maka kita tidak dapat mendapatkan potongan karena N di situ adalah netral, net. Tapi kita harus melunasi dalam jangka waktu 30 hari sejak kita melakukan transaksi. Yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah penggunaan pembelian barang ini. Barang ini berupa CPU komputer, ini digunakan untuk peralatan kantor. Artinya, kita membeli barang untuk kita pakai. Bukan kita membeli barang untuk dijual lagi, atau bukan kita jadikan sebagai persediaan barang untuk dijual kembali. Nah, 2 poin itu yang harus kita perhatikan dalam menginput pembelian aktiva tetap. Apakah dia cash atau kredit? Kemudian pembelian barang tersebut digunakan untuk kita pakai atau kita jadikan sebagai aktiva kita, bukan kita jadikan sebagai persediaan barang dagang kita yang digunakan untuk dijual kembali. Bagaimana cara menginputnya? Caranya, kita ke bagian pembelian, kemudian penerimaan barang, kita tambah data, kemudian ini adalah untuk peralatan kantor. Karena untuk peralatan kantor, maka tanda jasa ini kita centang. Kalau tanda jasanya tidak kita centang, maka ini digunakan, artinya pembelian barang ini digunakan untuk kita jadikan persediaan barang dagang. Sedangkan kalau jasanya kita centang, ini artinya pembelian barang tersebut bukan kita lakukan untuk persediaan barang dagang atau untuk dijual kembali. Karenanya jasanya kita centang di sini.
Selanjutnya kita bakal mencari nama pemasoknya. Nama pemasoknya adalah PT Furqon Elektro. Ketika kita klik tandanya, tanda kotak di bagian nama pemasok, kita cari PT Furqon Elektro itu tidak ada. Oleh karena itu, kita bikin yang baru. Kita klik baru, ID-nya kita sesuaikan V003, kemudian perusahaannya kita kasih nama perusahaannya PT Furqon Elektro. Habis itu kita rekam. Kita pilih PT Furqon Elektro, kita klik OK. Kemudian kita sesuaikan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 4 Januari 2020. Deskripsi pesanannya kita tulis manual, yaitu CPU komputer kantor. Kodenya kita klik 2 kali di bagian kode, kita pilih akunnya adalah peralatan kantor. Peralatan kantor yang mendekati adalah mesin dan peralatan. Oleh karena itu, biar enak kita edit namanya saja. Mesin dan peralatan kita jadikan peralatan kantor. Kita klik rekam. Kemudian akumulasinya juga kita sesuaikan menjadi akumulasi penyusutan peralatan kantor yang awalnya adalah akumulasi penyusutan mesin dan peralatan. Habis itu satu lagi yang harus kita sesuaikan, yaitu depresiasi atau penyusutannya. Nah, penyusutan mesin dan peralatan ini kita rubah menjadi penyusutan peralatan kantor. Kita klik edit, kita sesuaikan namanya, kita klik rekam. Selanjutnya kita pilih peralatan kantor. Yang tampil adalah kodenya. Kita klik OK, diterimanya 1, harganya 8 juta, kemudian pajaknya, kita klik pajaknya 2 kali, VAT 10%, kita klik OK, kemudian sesuaikan tanggal pengirimannya dengan tanggal transaksi, kita input term pembayarannya 10, 30, 2%, 1%. Kita klik di saldo terhutang, diklik, kemudian kita pastikan semuanya data yang terinput benar. Habis itu kita klik rekam. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Sedangkan untuk transaksi-transaksi selanjutnya kita input pada video-video yang selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share, like, dan subscribe channelnya.